Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Pak wabarakatuh. Kepala, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya hari ini sehat walafiat. Semoga kita Baik. seterusnya tetap sehat, bisa membangun pendidikan menjadi lebih maju lagi. Oke, Pak Kepala, sesuai dengan eh, pembicaraan kita kemarin bahwa pada hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah Ya, terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita mulai aja Pak Kepala ya? insya Allah bisa. Jadi saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana Pak Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong bujukan moral atau dilema etika? Nah, untuk kasus dilema etika, kita pahami bahwa kasus ini adalah merupakan kasus antara benar dengan benar. Ya. Jadi kita harus mengambil Salah satu keputusan terbaik dari yang terbaik. terbaik Itu satu. Yang ini jadi karena itu adalah kasus-kasus yang sama pentingnya. Misalnya tadi ada kasus siswa tidak naik kelas. Nah, tidak naik kelas. Banyak faktor membuat bahwa guru mengatakan siswa tidak naik kelas. Misalnya ini kan menjadi dilema buat kita. Apalagi di kurikulum kita saat ini bahwa anak itu semestinya diwadahi. Ada sistem-sistem, ada mekanisme-mekanisme kenapa sampai nilainya rendah. Nah, itu semua kan harus tidak serta-merta guru mengatakan nilainya rendah. Nah, tanpa mengetahui apa sebabnya. Nah, ini kan perlu kita pelajari. Jadi intinya kita harus berusaha maksimal mungkin sekarang ya, bagaimana anak itu bisa kita bantu lah semaksimal mungkin untuk menaikkannya. Iya, kita identifikasi dulu masalahnya, apa penyebabnya. Ya, oke Pak Kepala, cukup itu mungkin saya rasa. Kalau untuk kasus bujukan moral itu kita lihat anunya aja ya, Pak. Apakah itu melanggar hukum atau tidak gitu? Bujukan moral itu bisa juga melanggar hukum, bisa juga tidak. Tetapi pada intinya bahwa kita hidup ini kan di bawah aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Ya, jadi jangan melanggar itu. Terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Kepala menjalankan keputusan di sekolah, terutama sekali kasus-kasus seperti tadi, ada dua hal yang sama-sama benar gitu. Bagaimana Pak Kepala Sekolah menjalankan? Nah, terkait sama itu kan agama kita mengajarkan bahwa kedepankan musyawarah. Musyawarah luar biasa. Apapun juga itu selesaikan dengan bermusyawarah. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa bermusyawarah. Dari bermusyawarah itu kita bisa mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, kita bisa mengetahui permasalahannya, kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Dari mengetahui identifikasi masalah itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil solusi. Saya kira itu. Intinya musyawarah. Musyawarah ya. Kemudian prosedur yang Pak Kepala lakukan ya, yang biasa dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah, prosedurnya apakah hanya musyawarah gitu? Yang pertama kita identifikasi masalah. Segala sesuatu itu kan pasti ada sebab-sebabnya. Setiap kasus itu pasti juga ada awal-awalnya. Sehingga perlu kita identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut nanti baru kita bisa memiliki solusi. Apakah misalnya permasalahan guru yang kemudian terlambat datang, misalnya. Contoh ke sana. Bisa jadi guru tersebut punya anak bayi yang mesti disusui pagi-pagi tersebut. Nah, itu kan bisa kita bagaimana jam pelajarannya kita atur sedemikian rupa, atau mungkin orang tuanya ada yang sedang sakit. Nah, intinya ada pembicaraan, ada komunikasi dari kedua belah pihak, baik guru dan intinya tim lah, kan kita di sekolah ini tim ya. Jadi tim itu bagaimana bekerja dan membangun rasa kekeluargaan tapi tidak menyalahi aturan yang ada. Oke Pak Kepala. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang Pak Kepala Sekolah anggap efektif ya, dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika itu? Satu, saya selalu mengawali dengan dialog dari hati ke hati dengan individu, baik itu dengan siswa, dengan guru, dengan staf tata usaha. Jadi yang saya kedepankan itu adalah dialog dari hati ke hati, memanggil mereka, menanyakan
permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada mereka kan begitu. Kenapa sampai terjadi sesuatu? Intinya ada dialog dari hati ke hati. Jadi itu penting. Baru kemudian kalau dari dialog itu kita tidak temukan solusi, kita bisa ambil kelompok yang lebih besar untuk bermusyawarah lagi, orang-orang yang berkepentingan untuk bisa tahu. Saya kira itu. Kemudian ada enggak yang menjadi atau hal apa yang menjadi tantangan Pak Kepala selama ini untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi, itu dua kepentingan yang sama-sama benar itu. Tantangannya kira-kira seperti apa? Setiap itu pasti ada masalah, ada tantangan ya. Tapi bukan masalah. Saya membedakannya antara masalah dan tantangan. Saya kira itu bukan masalah tapi tantangan. Tantangan itu ya. Tantangan. Kalau masalah itu nanti kita menjadi anggap itu dari luar. Kalau tantangan itu kan kita berupaya membangun diri kita bagaimana mencari solusinya kan. Terpancing kita ya untuk mencari solusinya. Itu jadi bukan masalah tapi tantangan bagi kita. Itu ya banyak kasus-kasus yang misalnya tadi ya ada siswa yang sering terlambat, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tuanya kan begitu. Jadi ada anak misalnya contoh anak saja kan misalnya datang terlambat kemudian dimarahi sampai di sekolah dimarahi, dia sudah niat baik saja ke sekolah sudah kita bersyukur. Karena di rumah itu kan banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Oke, terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya ini apakah Pak Kepala memiliki cara-cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Apakah langsung diselesaikan atau menunggu waktu begitu? Dulu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Kepala terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa kita mulai Pak Kepala ya? Silakan. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana Pak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi terkait dengan kasus yang hubungannya dengan etika moral, ada beberapa hal yang kami laksanakan. Di antaranya tentu mendapatkan informasi yang utuh dari semua komponen yang ada di sekolah, dari guru, staf dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kami melakukan identifikasi etika apa yang terjadi, kemudian melanggar aturan apa yang sudah disepakati di sekolah. Nah, setelah itulah baru kami mengambil satu kebijakan untuk menindaklanjuti etika tersebut. Selanjutnya Pak Kepala, bagaimana Pak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi kalau ada kasus di mana ada dua pendapat yang memiliki kebenaran, lalu kami dalam mengambil keputusan itu adalah menyesuaikan dengan kondisi sekolah, etika sekolah, kemudian lingkungan sekolah. Tata tertib. Ya, dalam hal ini adalah tata tertib misalnya. Jadi walaupun dia sama-sama benar, tetapi mana yang sudah disepakati di dalam aturan, itulah yang menjadi pedoman kami untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Kepala lakukan selama ini? Baik, jadi yang pertama adalah mencari dulu akar masalahnya apa, atau ya, anggaplah sebagai identifikasi masalah. Masalahnya itu terkait dengan apa? Lalu kami berkomunikasi dengan dengan tim-tim yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Misalnya kalau dia terkait dengan kesiswaan, maka kami komunikasikan dengan tim kesiswaan. Nah, setelah itu lalu kami menyampaikan atau menginformasikan ke forum semua Bapak Ibu guru dari atau melalui musyawarah. Dari sanalah kemudian kami mengambil titik temu untuk mengambil kebijakan. Jadi berarti pengambilan keputusan ini
berdasarkan hasil musyawarah ya, bersama Wakasek intinya dan adalah rekan guru yang lain ya. betul. Terus selanjutnya Pak Kepala, hal apa saja yang Pak Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dua-duanya mengandung unsur kebenaran? Yang efektif itu adalah kita di awal sudah harus menyepakati dulu terkait dengan aturan-aturan yang harus kita laksanakan dalam hal ini, misalnya tata tertib baik sekolah. itu tata tertib sekolah, baik itu tata tertib guru maupun siswa. Nah, itu yang kita pakai sebagai pedoman di dalam mengambil satu kebijakan itu. Jadi dengan demikian maka kita harapkan bahwa karena ini adalah keputusan bersama, maka kita harus konsekuen di dalam melaksanakan keputusan itu. Ya, terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya yang merupakan tantangan Pak Kepala selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti tadi itu, kira-kira apa tantangan yang? Tantangannya adalah komitmen. Jadi kami mengharapkan ada komitmen di antara semua komponen yang ada di sekolah di dalam melakukan atau mentaati aturan main yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita pedomani bersama. Jadi kalaupun nanti ada yang keluar dari pedoman atau jalur itu, maka inilah kami dari sebagai kepala sekolah akan mencari penyelesaiannya. Tentu penyelesaian ini juga nanti akan kami musyawarahkan dengan tim-tim yang sudah ada yang terkait dengan pelanggaran yang dilaksanakan. Nah, terus selanjutnya Pak Kepala nih, apakah Pak Kepala selama ini memiliki tata kelola ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kayak tadi itu? Ya, kami secara umum itu melaksanakan yang namanya refleksi setiap bulan secara umum tentang permasalahan yang terjadi di sekolah. Tetapi secara khusus dalam hal-hal tertentu kami juga melaksanakan atau mengambil kebijakan terkait dengan penyelesaian masalahnya. Apakah masalah itu harus segera akan diselesaikan atau tidak. Kalau harus segera diselesaikan, maka kami tidak menunggu dalam pertemuan refleksi itu, tetapi harus segera ditindaklanjuti. Iya, ditindaklanjuti segera ya. Tergantung dari anunya, masalahnya. Tergantung jadi masalahnya. Selanjutnya Pak Kepala, ini terkait pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang ya atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala dalam mengambil keputusan ya, pada kasus-kasus seperti tadi itu? Ya. Ada nggak orang-orang yang bisa membantu Pak Kepala? Secara umum kami menghargai semua teman-teman yang ada di sini. Jadi apapun pendapatnya, kalau itu untuk kebaikan dalam hal terkait dengan etika tadi, itu kami bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan, misalnya terkait dengan etika tadi. Nah, kemudian dalam kegiatan pengambilan keputusan ini, selain dari